Ya, kita lanjut untuk materi Artificial Intelligence atau AI. Kita lanjut untuk pengenalan Artificial Intelligence terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan konsep dari dasar AI. Jadi AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kecerdasan buatan. Jadi AI adalah teknologi yang menciptakan mesin untuk meniru kecerdasan manusia dan mampu mempelajari tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, konsep dasar dari AI ini ada beberapa, di antaranya machine learning, lalu natural language processing, setelah itu computer vision. Untuk machine learning sendiri adalah metode yang dimana mesin belajar dari data tanpa adanya instruksi yang eksplisit. Itu pengertian dari machine learning. Nah, untuk natural language processing, ini adalah teknik yang memungkinkan komputer untuk memahami bahasa manusia secara alami. Dan untuk computer vision, ini adalah untuk memungkinkan komputer melihat dan memahami gambar dan video. Oke, kita lanjut membahas sejarah dan perkembangan AI. Nah, jadi AI ini pertama kali dilakukan konferensi oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat itu di tahun 1956, yang dimana alamat konversinya itu ada di Dartmouth College, yaitu di Amerika ya. Sejak itu pengembangan AI mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tahun 1960-an, ilmuwan mengembangkan program komputer pertama yang mampu memainkan permainan catur dengan kecerdasan buatan. Di tahun 1980-an, bisnis dan industri ramai-ramai mengimplementasikan AI di dalam bisnis dan industri tersebut. Pada tahun 1990, machine learning mulai menjadi populer. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan saat ini, teknologi AI semakin berkembang pesat dengan penggunaan algoritma deep learning, neural network yang menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam bidang computer vision, natural language processing, dan lain-lain. Jadi implementasi di AI saat ini juga sudah diimplementasikan di sektor otomotif, e-commerce, finance, dan hampir semua industri bisa diimplementasikan dan sudah diimplementasikan. Lanjut ke tahap selanjutnya, ke section selanjutnya, yaitu kita akan membahas aplikasi dan manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu asisten virtual ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan iPhone, di situ kan ada Siri. Ketika kita buka Siri, kita minta open WhatsApp atau Google atau YouTube, maka iPhone tersebut akan membuka aplikasi yang kita minta gitu, tanpa perlu kita mengetikkan atau memerintahkan iPhone tersebut menggunakan tangan kita ya gitu. Sama Google Assistant juga, ini sama dengan Siri itu. Bedanya Google Assistant ini miliknya Google, Siri ini miliknya Apple gitu. Nah, untuk Alexa juga sama. Jadi asisten virtual ini sangat memudahkan
manusia untuk menggunakan perangkat-perangkat secara otomasi ya. Oke, di selanjutnya itu ada sektor otomotif, di mana untuk saat ini sendiri otomotif ini banyak mengimplementasikan teknologi AI. Contohnya sama seperti Tesla. Di situ ada autopilot, ada fitur navigasi otomatis dan face recognition. Oke, itu untuk sektor otomotif. Untuk sektor e-commerce, AI diimplementasikan untuk memberikan rekomendasi produk ke customer gitu. Bahkan ada beberapa seminar di marketplace Indonesia ketika mengimplementasikan AI di dalam e-commerce-nya atau di dalam marketplace-nya tersebut, revenue dari perusahaan itu naik berkali-kali lipat. Selain rekomendasi produk, ada juga chatbot yang diimplementasikan. Setelah itu, deteksi penipuan. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi nih AI yang akan diimplementasikan di sektor e-commerce atau marketplace. Untuk di sektor finance, sendiri, AI diimplementasikan untuk fraud detection. Jadi jika ada transaksi yang mencurigakan, AI mampu memberikan rekomendasi atau keputusan bahwa ada beberapa transaksi yang tidak semestinya atau indikasi korupsi gitu. Selain itu ada robo advisor. Robo advisor ini banyak diadopt ya untuk saat ini, terutama di Indonesia. Contohnya kayak Bibit. Bibit itu kan ada robo advisor-nya untuk memudahkan calon investor membeli suatu produk, baik itu reksadana, saham, obligasi, sesuai dengan profil resiko mereka gitu. Jadi kalau misalnya profil resikonya tinggi, maka robo advisor mengarahkan untuk membeli saham atau sektor-sektor atau instrumen investasi yang high return gitu. Jika profil resiko dari customer tersebut yaitu konsentrasi atau lebih ke main aman atau tidak mementingkan untuk return yang lebih besar, itu nanti robo advisor ini akan memberikan rekomendasi produk yang secara return tidak besar tapi secara fluktuatif harga itu selalu meningkat gitu. Contohnya kayak misalnya reksadana pasar uang, obligasi gitu. Itu kan secara return tidak besar ya, tapi dia secara kepastian itu pasti karena udah di state di awal gitu. Terus untuk yang ketiga, di sektor finance banyak beberapa perusahaan leasing sudah menerapkan credit scoring ini menggunakan AI ya. Jadi untuk mengetahui nih informasi si calon nasabahnya apakah memenuhi untuk diberikan pinjaman gitu, mulai dari persyaratannya, historical dia membayarkan pinjaman sebelumnya. Untuk selanjutnya di sektor kesehatan. Nah, untuk di sektor kesehatan ini AI sangat berpengaruh atau sangat efisien dilakukan penerapan di sektor tersebut. Untuk saat ini AI diterapkan untuk mendiagnosis suatu pasien, apakah pasien tersebut memiliki riwayat jantung ataukah memiliki gejala-gejala paru-paru misalnya gitu. Penyakit-penyakit yang bisa didiagnosis oleh AI tersebut gitu. Lalu AI juga
mampu memberikan rekomendasi terhadap perawatan pasien. Misalnya pasiennya itu pasien rawat jalan ya. AI ini mampu memberikan nasihat-nasihat atau jawaban-jawaban untuk perawatan pasien secara virtual. Selanjutnya AI juga mampu memberikan kontribusi di pengembangan obat baru ya. Oke, selanjutnya di sektor security atau keamanan. Untuk di sektor security, AI ini diterapkan untuk mendeteksi ancaman cyber. Jadi AI ini mampu memberikan informasi bahwa ada ancaman cyber. Lalu untuk menjaga suatu kerahasiaan data di sektor security ini bisa diterapkan face recognition, yaitu pengenalan wajah ya, titik-titik wajah gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa akses environment tersebut. Setelah itu, AI juga mampu menganalisis resiko dan keamanan, terutama keamanan data ya. Lalu untuk di sektor gaming, AI saat ini banyak diterapkan untuk karakter non pemain. Jadi kalau misalnya teman-teman main PS atau main game yang baik itu offline atau online ya, ada karakter-karakter yang non pemain, yaitu yang biasa disebut komputer lah, kita lawan komputer gitu. Nah itu di sini disebutnya NPC ya, karakter non pemainnya ini yang dijalankan oleh AI. Lalu ada procedural content generation, di mana ketika misalnya menyelesaikan misi 1, 2, 3 naik level ke A, setelah 4, 5, 6 naik level ke B gitu. Nah ini namanya PCG. Lanjut untuk di sektor gaming ini, untuk matchmaking ini diterapkan juga teknologi AI ya. Jadi kalau misalnya teman-teman main misalnya Mobile Legends, maka ketika teman-teman di level 1, maka lawan-lawannya itu adalah di level 1 atau level 2 gitu ya. Tidak mungkin langsung ke level 10 gitu. Jadi matchmaking ini yang ada di gaming, yaitu AI yang mampu memberikan lawan yang sepadan kepada player tersebut. Oke, untuk pengenalan artificial intelligence sudah selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya.